Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama dengan kami, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan. Pak Kabadan, jadi apa sebenarnya kita ingin kejelasan suatu produk itu kemudian disebut sebagai produk yang halal? Saya jelaskan dalam waktu 3 detik. Oke, siap? Apakah itu? No pork, no alcohol, animal welfare. 3 detik kan? Itulah halal. Jadi halal bukan cuma makanannya. Halal juga harus prosesnya. Saya katakan animal welfare harus ada apa ya? Apa artinya itu? Jadi betul-betul perlindungan, kesayangan, perlakuan kepada hewan. Menyembelih hewan. Itu juga sumber dari segala sumbernya. Daging yang beredar juga dari situ. Dan kebanyakan masalahnya di sana kan? Iya, masalah di sana. Coba dagingnya. Halal bukan hanya penyembelihan, tapi prosesnya. Bagaimana hewan itu disembelih, itu dalam perhatian kita loh. Hanya saja sayang, kami nggak bisa menindak, karena itu di bawah Kementan. RPH itu kan rumah potong hewan. Kita liatin, kita kontrol loh. Setiap Senin malam, biasanya saya tuh keliling melihat RPH. Bagaimana cara prosesnya, kalau ada ya kita peringatin kalau salah. Dan kita umumkan kepada publik, RPH ini halal, RPH ini belum halal. Unfortunately cuma 60% RPH yang halal loh. Saya katakan di publik dengan nyata. Dari 500 sekian LPH, baru cuma 200 sekian, hampir 300, nggak sampai 300 yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Ini juga miris kita. Belum lagi RPU, rumah potong unggas yang mesti kita awasi. Belum lagi mereka yang tidak terdaftar dalam rumah potong, yaitu TPU, tempat pemotongan unggas. Dan ini kan bukan di bawah Anda kan? Ada kementerian sendiri? Ada kementerian sendiri, namanya Kementan. Gitu. Kita lagi ajukan supaya halal itu satu atap gitu loh. Artinya kita bisa kontrol, bisa tindak. Beruntung sekali, Presiden Prabowo mengatakan jangan ada lagi ego sektoral. Dan Kementan menjalankan itu semua. Saya sampai bisa memerintah Dirjen, Ekjen, Pak Agung misalnya. Sangat bekerja sama dengan kita. Pak Agung, kita kontrol yuk ini. Oke, Bapak. Kita jalan sama Pak Agung. Pak Agung itu di Kementan begitu ya. Itu contoh bahwa kita menjalankan perintah Pak Prabowo. Kolaborasi. Iya, berkolaborasi. Yes, itu strategi pertama kami. Pertama regulasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga sosialisasi, yang keempat digitalisasi. Itulah yang saya jalankan, strategi kami dalam menjalankan halal yang sekarang. Saya ulangi lagi, satu regulasi. Yes Maria, regulasinya mesti dirubah. Banyak regulasi poin-poinnya yang tidak mempercepat proses itu. Contohnya? Contohnya warteg. Banyak yang mengeluh tuh Babe, warteg-warteg susah kayaknya, mahal, dipersulit gitu. Saya sudah kumpulkan di bawah Kuantara, Koperasi Warteg Nusantara di daerah Kelapa Gading. Saya kumpulkan 100 pengusaha warteg. Saya tanya, Pak, Bu, kenapa belum halal? Apa jawaban dia? Babe, kami diminta satu warteg 10 juta. Ampun, saya bilang, yuk sekarang proses. Babe, 1 juta aja kita mau, 2 juta deh kita mau, jangan 10 juta dong. Sampai bilang kayak gitu. Bu, Pak, warteg itu gratis. Kalau Anda termasuk, ya termasuk gratis. Gratis kalau dia termasuk dalam bagian mikro. Gratis. Ada bantuan dari pemerintah 230.000. Memang segitu kok tarifnya. Oke, artinya begini Babe, sebentar kita agar jelas satu-satu runtut ya. Artinya sebenarnya biaya untuk pembuatan sertifikasi produk halal ini berapa? Untuk normal. Mikro gratis. Mikro gratis. Normal gratis. Tapi ada kuota. Kuotanya 1 juta saja dari pemerintah. Per? 1 tahun 1 juta pengusaha warteg, 1 juta pengusaha mikro, gitu loh. Termasuk yang usaha seblak lah, yang usaha somai lah, cilok lah, gitu loh. Ayo halalin, gitu loh. Bakso ternyata gini ya, saya ralat sedikit. Bakso kan dari daging. Kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia dari daging, bukan dia bikin sendiri, dagingnya boleh ambil dari tempat yang sudah tersertifikasi halal, sausnya juga, sambalnya juga dari tempat pengusahaan yang sudah bersertifikasi halal, selesai itu, beres gitu loh. Asal dagingnya dia bisa buktikan bahwa dia ngambil dari tempat ini. Oke, pemerintah mensubsidi 1 juta usaha mikro digratiskan membuat sertifikat halal. Yes, betul. Harga normalnya berapa? 230.000. Hah? 230.000. Selama ini pengusaha itu harus butuh jutaan rupiah loh untuk bikin sertifikasi halal. Makanya saya bilang hentikan itu semua. Mana calok-calok itu? Jangan coba-coba di masa saya. Sekali kedapatan saya proses beneran. Anda mempersulit, Anda menghambat
Betul tuh, saya nggak main-main urusan seperti ini. Malu kita nomor 8 dunia, bayangin. Nomor 1 Cina. Taiwan tuh Cina RRT itu nomor 1 negara yang produksi halal paling banyak di dunia. Sekarang kalau kita ke Shanghai, saya belum pernah. Ke Guangzhou, yang kata teman-teman ke sana, babe, dia sini halal, restoran sini halal. Coba. Kita belum begitu. Nomor 2 siapa? Brazil. Produk-produk yang keluar dari Brazil itu halal semua, Maria. Brazil kita tahu 99% itu adalah Kristen. Tapi lihat bagaimana dia memperlakukan halal. Nomor 3 Amerika. Negara dengan produk halal terbanyak di dunia. Dan kita nomor 8. Come on. Sekali lagi, jadi biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat ini adalah? Untuk mikro gratis. Untuk pengusaha kecil atau dia mau mengajukan dirinya sebagai self declare mandiri, Rp230.000. Oke, apa jaminan dari seorang kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan, jika ada para pengusaha yang dipatok dengan harga lebih dari itu? Pertama, kita cuma bisa beri peringatan tertulis. Kalau masih lakukan seperti itu, kita umumkan. Jadi masyarakat sosial yang akan menghukumnya. Nggak ingat tentang kasus ayam goreng yang mengandung babi? Ya. Sampai sekarang tutup tuh, masyarakat akan marah sekali. Dan kadang-kadang Maria, hukuman dari masyarakat itu lebih menyakitkan daripada hukuman di medan pengadilan. Itu yang kami lakukan. Jangan coba-coba. Bagi oknum yang ada di internal Anda? Kalau oknum, kita nggak ada maaf. Kalau ada ketahuan seperti itu, sorry, Anda harus pindah. Nggak pantas Anda berhubungan dengan urusan halal kalau perilaku Anda masih haram. Sering saya katakan seperti itu. Naik dikit ke pengusaha kecil, dia sudah beromset tertentu, itu Rp650.000. Naik lagi ke pengusaha menengah, sudah mulai omsetnya di atas 10 miliaran gitu, dia cuma bayar 2.500.000. Naik lagi, 5 juta sorry. Naik lagi yang usaha besar itu maksimum 12.500.000. Itu sudah beromset puluhan ratusan miliar. Jadi paling mahal sebenarnya untuk pembuatan sertifikat ini 12.500. Ya dibanding dengan perusahaan itu yang beromset triliun, masa 12,5 juta keberatan sih? Karena banyak yang dipatok puluhan juta. Iya, awalnya. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba lagi. Kita akan umumkan. Oke, sudah clear di sana soal biaya, Bapak. Yes, bahkan itu yang melakukan itu kan LPH, namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Kalau dia sampai ketahuan seperti itu, ada invoice-nya, di masa saya, kita bekukan LPH-nya. Dan sudah dilakukan? I guarantee you. Sudah dilakukan? Sampai saat ini, di masa saya nggak ada lagi yang berani seperti itu. Karena betul-betul kita buat tindakan yang tegas gitu loh. Babe, yang masih membuat kita bingung semua adalah sebenarnya kalau kita melihat sertifikasi halal ini kan salah satunya dalam bentuk logo ya di sebuah produk ya. Iya, betul. Yang berada di memori kita semua top of mind-nya adalah MUI, Babe. Iya, karena sudah beroperasi lebih daripada 30 tahun. Dan kita mesti change. Negara harus ambil alih. Jadi gitu sebenarnya saat ini seperti apa sih? Saat ini logo yang berlaku cuma satu, logo yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu logo BPJPH. Adapun logo MUI yang sekarang masih beredar, diberikan toleransi sampai dengan tahun 2026 besok. Karena pengusaha sendiri yang berkata, ini masih kemasan lama, gitu. Ya oke lah, saya bilang sampai kapan? Februari ya, 2026 ya. Saya katakan begitu. Perusahaan-perusahaan besar kok. Contoh, kemarin kami mengunjungi Aqua di Sukabumi. Masih ada dan ternyata setelah kunjungan itu dan kebetulan memang kemasan lamanya habis. Sekarang udah logo baru semua. Begitu loh. Logo dari makanan misalnya, Mayora gitu. Kami kunjungi, ini logo lama yang baru udah enggak. Jadi memang pengusaha-pengusaha itu pada taat kok. Cuman kita kasih toleransi saja gitu loh. Dan dengan tidak adanya logo MUI bukan berarti kita lepas dari MUI, tidak. MUI, Departemen Agama, Kementerian Agama, biar gimana pun kakak-kakak kita gitu loh. Yang membuat halal ini berkembang. Jadi tetap akan ada pengaruhnya, akan ada sedikit banyak campur tangannya. Contohnya sebagai dalam fatwa untuk reguler itu ditetapkan oleh MUI. Tapi kita kasih batas waktu, nggak boleh lama lagi, nggak boleh kumpulin lagi. Iya, kalau umpamanya 3 hari belum keluar kita ambil alih. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh sidang. Jika kemudian BPJPH bisa semuanya, mengapa kemudian butuh pihak ketiga? Undang-undang seperti itu. Walaupun kita sudah ajukan regulasinya kepada DPR di Komisi 8.
Dan undang-undang itu sudah diterima, mungkin mudah-mudahan segera dibahas dan ditetapkan supaya satu atap, yaitu semua proses ada di BPJPH. Waduh, MUI yang selama ini kemudian biasa menangani banyaknya pembuatan Akan berada di dalam kita, nggak akan berkurang perannya. I guarantee you, akan berada bersama kita di dalam rumah besar yang namanya Badan Halal Republik Indonesia. Tapi maukah mereka bekerja sama, Babe? Ya kalau nggak mau, ya dijelasinnya nanti ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di One on One.